kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kembali lagi di Bible Storytelling bersama Kakak Eta. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Bible Storytelling kita hari ini, Kakak Eta mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami satu minggu ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu yang taat akan Engkau, kami mau bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kelancaran dalam ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama semuanya. Laskar Kristus, siap, kita mau bernyanyi bersama-sama, Jalan Serta Yesus. Baik adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Eta mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih merasa takut? Pasti semua orang pernah ya merasa takut. Nah hari ini Kakak Eta mau memberitahu suatu kisah mengenai seorang ibu yang takut sekali. Kira-kira kenapa ya? Ternyata anak dari ibu tersebut mau dibunuh oleh orang jahat. Nah adik-adik, jadi begini ceritanya. Suatu hari hiduplah seorang raja yang sangat kejam. Raja ini bernama Raja Firaun. Nah raja ini tuh memiliki banyak sekali budak-budak. Adik-adik tahu nggak apa itu budak? Jadi budak adalah orang yang telah dibeli.
Jadi misalnya pembantu yang tidak dibayar, atau misalnya dijadikan suster tetapi tidak dibayar. Nah adik-adik, suatu hari iblis masuk ke dalam pikiran raja yang jahat ini dan berkata untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Waduh adik-adik, bukannya raja ini menolak bisikan jahat iblis, raja ini malah nurut sama iblis yang jahat itu. Akhirnya raja itu mengumpulkan anak-anak buahnya dan tentara-tentaranya dan memberi perintah untuk bunuh semua bayi laki-laki orang Israel itu. Nah akhirnya semua anak buah Raja Firaun itu pergi dan mulai memeriksa rumah demi rumah. Maka dibunuhlah semua anak kecil itu. Nah adik-adik, kasihan sekali ya, banyak ibu-ibu yang menangis. Ibu-ibu itu berkata, jangan pak, jangan bunuh anak saya. Tetapi tentara-tentara itu tidak peduli, mereka tetap membunuh anak-anak itu. Jadi akhirnya di mana-mana terdengar suara ibu-ibu yang menangis karena kehilangan anaknya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, rupanya iblis itu sangat membenci anak-anak. Nah beda sekali ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, dalam masa-masa yang sulit seperti itu, ada seorang ibu yang takut anaknya dibunuh. Ibu itu bernama Yochebed. Nah, karena takut anaknya dibunuh, maka ibu itu membuat perahu dari keranjang kecil dan menaruh bayi itu di dalamnya. Lalu bayi itu ditaruh di tepi sungai. Nah, adik-adik, di gambar ini terlihat ada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Miriam. Dia adalah kakak dari bayi ini. Nah, Miriam itu mengikuti kemana perginya bayi ini. Nah, adik-adik, tiba-tiba datanglah putri Firaun. Putri Firaun ini merasa tidak tega karena melihat bayi itu menangis. Lalu, kakak dari bayi ini yang bernama Miriam mendekati putri Firaun dan berkata bahwa ada seorang ibu yang mau mengurus bayi ini. Lalu Miriam memanggil ibu Yochebed. Tetapi putri Firaun tidak tahu bahwa ibu tersebut merupakan ibu dari bayi itu. Akhirnya putri Firaun memberi uang kepada ibu Yochebed untuk mengurus bayi itu. Nah adik-adik, akhirnya bayi ini tidak jadi ditangkap dan selamat. Karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak, maka Tuhan Yesus menolong ibu ini. Anaknya ditemukan oleh putri raja, lalu kemudian dipelihara dan diakui sebagai anak raja. Suatu hari kelak, anak ini akan menjadi besar dan terkenal. Nah, ternyata benar adik-adik, dialah anak bayi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dialah yang akan membebaskan bangsanya yang dijadikan budak oleh raja yang kejam itu. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya nama bayi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini? Nama bayi ini adalah Musa. Musa sendiri artinya yang diangkat dari air. Nah adik-adik, kalau Musa saja ditolong oleh Tuhan, pasti Tuhan Yesus juga mampu menolong kita. Jadi kalau misalnya adik-adik sedang sakit, sedang takut, sedang sedih, sedang susah, minta tolong saja sama Tuhan Yesus. Panggil namanya Yesus. Pasti dia akan menolong adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita terus mengingat bahwa Tuhan adalah penolong kita semua. Baik adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat terus mengingat bahwa Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di Bible Storytelling berikutnya. Shalom.